Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Ku hidup karena cinta-Mu. Ku ada karena rahmat-Mu. Ku persembahkan hidupku hanya untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku hidup karena cinta-Mu. Ku ada karena rahmat-Mu. Ku persembahkan hidupku hanya untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku hidup karena cinta-Mu. Ku ada karena rahmat-Mu. Ku persembahkan hidupku hanya untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku hidup karena cinta-Mu. Ku hidup karena cinta-Mu. Ku hidup karena cinta-Mu. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
generation, your family, your children, the children, the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, the children, the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, the children, the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, the children, the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Halo, selamat hari Minggu, saudara-saudara seiman semuanya, orang percaya yang selalu diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bergabung lagi di channel YouTube kami Lighthouse Church. Saya yakin dan percaya setiap minggu semua saudara-saudara yang menyaksikan channel ini pasti merasa diberkati, pasti merasa dikuatkan ya. Karena kita semua ada, video ini ada untuk menguatkan, untuk memberkati semua orang, semua orang. Oke, sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan saya pada minggu ini atau pada hari ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan doa. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang sempurna. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Itu semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini yang menguatkan, firman ini yang kembali menegur, firman ini yang kembali menguatkan kami semua Tuhan Yesus, agar hidup kami Tuhan sejalan dengan kehendak-Mu, hidup kami sejalan dengan apa yang Engkau mau bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan sharing ini. Engkau berkati sehingga firman ini Tuhan dapat menjadi pedoman, firman ini dapat menjadi kekuatan bagi semua umat-Mu, bagi semua orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Senang kembali bisa sharing firman di gereja tercinta kita, di channel YouTube Lighthouse Church. Terima kasih buat teman-teman yang setia selalu mengunjungi, bahkan mendengarkan khotbah, pujian, penyembahan yang ada di channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati. Bahas tentang topik yang mungkin sudah beberapa minggu dalam bulan ini dibahas oleh Pastor Jason dan juga Pastor Ika, yaitu tentang Roh Kudus, ya, masih membahas tentang Roh Kudus. Dan hari ini mungkin saya akan sharing singkat saja, karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Pastor Jason dan Pastor Ika itu sudah sangat jelas dan sudah sangat memberkati kita, bahkan memberkati saya pribadi setiap minggunya. Dengan singkat aja mari kita buka dalam Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan seperti ini, saya akan baca untuk kita semua. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Cerita dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini adalah keadaan di mana Tuhan Yesus naik ke surga, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dan Dia memberikan penolong bagi semua orang percaya. Nah, ayat ke-14 firman bilang seperti ini, aku minta kepada Bapa. Aku di situ adalah huruf kapital atau huruf besar, di mana Tuhan meminta kepada Bapa, ya, dan Ia memberikan kepadamu. Dan ia di situ huruf besar juga. Ia yaitu Bapa memberikan kepadamu huruf kecil. That's why kepadamu itu kepada kita manusia, seorang penolong yang lain. Kalau kita baca, penolong di situ adalah huruf besar. Ya, so penolong di sini yang kita katakan adalah Roh Kudus. Yang kita sebut, yang kita kenal adalah Roh Kudus. Penolong yang lain supaya ia kembali kapital huruf besar, menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita menyimak khotbah dari Pastor Ika kemarin, Parakletos, di mana itu menyertai kita, Roh yang menyertai kita dan akan tetap ada bersama dengan kita selama-lamanya. Menyambungkan dengan ayat ini, itu benar adanya bahwa Roh Kudus yang Tuhan minta kepada Bapa menjadi seorang penolong yang menyertai kita. Firman bilang gini, selama-lamanya. Jadi tidak ada batas waktu, tidak ada batas keadaan, tidak ada batas situasi, karena firman bilang gini, selama-lamanya. Wow, ini hal yang sangat luar biasa yang kita semua orang percaya harus menyadari ini, ya. Nah, jadi penolong untuk menyertai, penolong dalam keadaan apapun, penolong dalam situasi apapun. Dalam keadaan mungkin kita takut, dalam situasi kita kecewa, dalam situasi kita lagi bimbang, kita harus mengerti ini, kita harus kembali menyadari ini, bahwa ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Dan keberadaan Roh Kudus ini untuk selama-lamanya
dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Kita harus ingat ini. Oke, kita lanjut ke ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17, Yohanes 14 ayat yang ke-17, firman bilang seperti ini, yaitu roh kebenaran. Ingat ya, yang tadi pertama Roh Kudus adalah sebagai penolong, dan yang kedua Roh Kudus itu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu di sini adalah kita orang percaya. Kamu di sini adalah kita orang yang telah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ya, kamu di sini adalah kita semua orang yang punya iman penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebab ia Roh Kudus akan menyertai kamu, akan menyertai kita, dan perhatikan, akan diam di dalam kita. Ya, perhatikan ini sangat penting. Dia menyertai kita dan dia diam di dalam kita. Diam di dalam setiap orang percaya. Firman tadi bilang dunia tidak bisa melihat, dunia tidak bisa merasakan kehadirannya karena dunia tidak mengenal. Tapi hari ini firman kembali mengingatkan kita orang percaya, kita orang yang beriman kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman semua, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita dan Dia ada di dalam kita. Sekali lagi saya mau kembali meyakinkan kita semua, Roh Kudus diam di dalam kita. Orang percaya, orang yang punya iman, orang yang selalu berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya, kita harus percaya ini. Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita selamanya dan diam di dalam kita. Ini penting ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir keadaan lagi jauh dari Tuhan, keadaan lagi jenuh dengan Tuhan, keadaan lagi mungkin ada dalam tahap bimbang, bingung. Nah, tapi ingat, Roh Kudus diberikan bagi semua orang percaya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ketika kita ada dalam keadaan bimbang, ketika kita ada dalam situasi takut, ketika kita ada dalam situasi mungkin kecewa dengan manusia, ingatlah bahwa Roh Kudus tetap ada di dalam kita dalam keadaan apapun. Jangan pernah berpikir ada dalam situasi seperti itu lalu Roh Kudus meninggalkan kita, lalu Roh Kudus hilang dari kita karena mungkin kita lagi malas berdoa, Roh Kudus hilang, lagi malas baca firman, atau lagi jenuh-jenuhnya dengan pelayanan lalu Roh Kudus pergi meninggalkan. No, jangan berpikir seperti itu. Perhatikan firman bilang seperti ini, Dia tetap ada di dalam kita. Nah, bahkan dalam keadaan seperti itu, bahkan dalam keadaan kita lagi jenuh-jenuhnya, bahkan lagi dalam keadaan kita lagi lemah-lemahnya rohani kita, kita harus ingat ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk kembali. Ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, menuntun kita, tegur kita untuk kembali baca firman lagi, kembali ada dalam persekutuan doa lagi, kembali ada lagi melayani Tuhan, kembali lagi ada ikut tuntunan Tuhan. Jadi Roh Kudus inilah yang berperan penting untuk mengingatkan kita kembali, untuk menolong kita kembali ke jalannya Tuhan, ke jalan yang benar. Jadi jangan pernah berpikir Roh Kudus tinggalkan kita dalam keadaan kita lemah. No, jangan pernah berpikir seperti itu. Bahkan dalam keadaan kita lemah inilah Roh Kudus menjadi penolong, Roh Kudus menjadi pengingat, Roh Kudus menjadi satu tanda, satu suara untuk kita kembali ke jalannya Tuhan, untuk kita kembali ke tracknya Tuhan, untuk kita kembali melayani dengan setia, dengan sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengerti ini, kita harus memahami ini. Amin.
Amin. Saya yakin dan percaya semua jawab amin. Haleluya. Nah, ini penting. Ini penting teman-teman kita semua, saudara semua yang menyaksikan video ini sangat penting. Dia menyertai kita dan dia tinggal di dalam kita in every situation in our life. Dalam keadaan apapun dalam hidup kita, kita harus mengaktifkan, kita harus menyadari peranan Roh Kudus yang sangat penting. Amin, haleluya, haleluya. Kita lanjut nah ayat yang ke-20. Tadi ayat yang ke-16, 17, kita lanjut ayatnya yang ke-20, masih di Yohanes 14. Firman bilang seperti ini ayatnya yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku Tuhan Yesus di dalam Bapa-Ku, Allah Bapa, dan kamu ini kita orang percaya, di dalam aku, kita di dalam Tuhan, dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu ini menandakan apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, so ini penting bagi orang percaya menyadari ini, bahwa kita ada di dalam Bapa, ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita harus menyadari ini. Kita harus menyadari ini. Ini penting, ini penting. Terkadang orang percaya lupa. Terkadang orang percaya tidak menyadari ini. Tidak menyadari ini, berpikir bahwa ketika iman lagi lemah, ketika lagi jauh dari Tuhan, akhirnya Roh Kudus meninggalkan, akhirnya Roh Tuhan meninggalkan. No, come on, kita harus kembali ingat ini, bahwa bahkan dalam keadaan lemah itulah fungsi Roh Kudus. Inilah keberadaan Roh Kudus yang harus kita sadari, bahwa yes, bahkan dalam keadaan saya lemah, dalam keadaan saya lagi jauh dari Tuhan. Nah, inilah saya harus dengar suara Roh Kudus. Saya harus kembali dengar suara Roh Kudus. Kita harus sama-sama kembali dengar tuntunan Roh Kudus. Karena Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh Tuhan yang ada di dalam kita. Dia adalah penolong kita. Ya, kita harus mengerti ini, kita harus kembali menyadari ini. Come on. Jadi tidak ada alasan untuk orang percaya jatuh dan tidak mau bangkit. No, tidak ada alasan untuk kita semua. No, tidak ada alasan. Come on, makanya firman bilang kita jatuh tidak akan tergeletak. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk bangkit. Ya, jadi penting bagi orang percaya untuk jatuh, tapi harus ingat kembali bangkit. Karena apa? Ada roh penolong di dalam kita. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kita harus dengar suara itu. Kita harus taat pada suara Roh Kudus itu. Ya, karena fungsinya, karena peranan Roh Kudus adalah sebagai penolong dan roh kebenaran. Ingat, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diam di dalam kita. Ya, amin. Nah, ya, dan barang siapa mengasihi aku, lanjut ayat yang ke-20, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Oke? Nah, kita harus sama-sama mengerti ini. Saya juga pribadi ada dalam tahap ini, ya. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus yang selalu menopang kita, Roh Kudus yang selalu menyertai kita. So, akhir dari sharing saya hari ini sangat singkat, tapi saya yakin dan percaya kita semua merasa diberkati, ya. So, jangan pernah merasa sendiri. Minggu lalu saya dengar Pastor Ika telah khotbah dan Pastor Jason juga selalu menekankan ini, bahwa come on, jangan pernah merasa sendiri. Karena kamu gak sendiri sebenarnya. Karena saya dan saudara gak sendiri. Ingat firman tadi bilang di ayat 17 dan ayat yang ke-16, Dia ada di dalam kita. So, jadi jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dia yang selalu menegur, Dia yang selalu menolong, Dia yang selalu menguatkan, Dia yang selalu menyertai. Dan Dia selalu mengerti keadaan kita. Dia mengerti apapun yang sedang kita alami. Ya, nah ini penting bagi kita semua untuk ikut tuntunan Roh Kudus. Ini penting untuk kita semua untuk dengar tuntunan Roh Kudus ini dan mau mengikuti. Ini penting sekali. Ya, karena saya yakin, ya, saya sebagai orang percaya, saya sebagai hamba Tuhan, saya yakin Roh Kudus
setiap hari pasti menuntun kehidupan kita. Roh Kudus setiap hari pasti ingatkan kita. Roh Kudus setiap hari pasti menolong kita. Roh Kudus setiap hari pasti menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Saya yakinan percaya, ya. Saya juga yakinan percaya teman-teman semuanya pasti jawab iya, benar, amin, haleluya. Yes. Kita harus meyakini ini. Penting bagi semua orang percaya untuk mengerti ini, untuk meyakini ini, bahwa Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita selamanya di dalam keadaan apapun. In every situation, percayalah, kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun kita. Kita perlu mengaktifkannya. Kita perlu dengar tuntunannya. Kita perlu mengikuti tuntunannya setiap hari. Setiap hari, saya yakinan percaya setiap hari. Bukan 1-2 hari, bukan bulan ini, bulan depan, bukan tahun. No. Keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Kita harus percaya ini, kita harus mengerti ini. Amin. Singkat saja sharing saya hari ini, karena sudah cukup jelas pembahasan dari khotbah Pastor Jason dan Pastor Ika. Kalau belum lihat, boleh lihat. Itu pembahasan Roh Kudus yang sangat jelas. Makanya hari ini mungkin ini adalah pembahasan terakhir. Saya cuma berikan kesimpulan yang singkat. Saya cuma kembali mengingatkan kita semua orang percaya, ya, karena ini sangat penting. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan ingat, tetap semangat dengan Tuhan, tetap kuat dengan Tuhan. Semua ini pasti berlalu, badai pasti berlalu, masalah pasti berlalu, pergumulan pasti berlalu. Asalkan apa? Tetap andalkan Tuhan. Tetap ingat, ada Roh Kudus di dalam kita semua. Dan pertolongannya itu sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.